Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Febriani dari kelas A5R1 dengan NPM 180-260. Akan menjelaskan tentang pembelian konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contohnya, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal sebesar 1 juta, berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun. Pada nilai nominalnya, pada tanggal 2 Januari 2016, 1 tahun kemudian di tanggal 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar 100.000 dengan harga beli 104.500 melalui pasar obligasi. Nah, yang pertama itu jurnal yang harus disusun yaitu nomor 1, PT Induk menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruksif karena untuk menarik kembali obligasi sebesar 100.000, PT Induk membayar lebih besar, yakni 104.500 rupiah. Namun tidak diakui seluruhnya karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan atau kerugian PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Induk di PT Anak, yakni 80%, sehingga kerugian konklusif yang diakui PT Induk hanya sebesar 4.500 dikali 80%, yaitu hasilnya 3.600. Nah, sedangkan di jurnal itu ada laba dari PT Anak dan investasi pada PT Anak. Laba dari PT Anak itu didebit sebesar 3.600, sedangkan investasi pada PT Anak itu dikredit sebesar 3.600. Kemudian yang kedua, mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi kerugian atas penarikan konstruksi obligasi sebesar 3.600, yaitu jurnalnya itu utang obligasi kepada investasi dalam obligasi. Utang obligasi yang didebit, sedangkan investasi dalam obligasinya itu dikredit sebesar 100.000, 3.600 rupiah. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi bagian ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Sedangkan Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara di Sky Corporation. Kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai bukunya seharga 9.225.000 US dollar. Modal Sky adalah 10 juta US dollar dan laba ditahannya adalah 250.000 US dollar pada tanggal akuisisi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. Sky melaporkan laba bersih sebesar 750.000 US dollar pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar 459.000 US dollar sebagai berikut. 90% dari 750 US dollar, laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar 675.000.
Kerugian konstruksi sebesar 300.000 US dollar dikali 90% sebesar 270.000 US dollar ditambah pengakuan kerugian konstruksi sebesar 60.000 US dollar dikali 90% yaitu 54.000 US dollar. Jadi, laba investasi dari Sky ini adalah sebesar 459.000 US dollar. Ayat jurnal. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007 pada tanggal 31 Desember 2007. Itu jurnalnya investasi dalam Sky 675.000 US dollar di debit, sedangkan laba dari Sky-nya itu di kredit yang 675.000 US dollar. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky per 31 Desember 2007, yaitu laba dari Sky sebesar 270.000 US dollar di debit, sedangkan investasi dalam Sky itu 675.000 di kredit US dollar. Lanjutan ayat jurnal. Untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari 60.000 US dollar, pengakuan perbagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007. Pada tahun-tahun ini, di masa hingga jatuh tempo obligasi, Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan 54.000 US dollar setiap tahunnya. Kebagian Pro atas laba dilaporkan oleh Sky per 31 Desember 2007. Sedangkan jurnalnya itu investasi dalam Sky 54.000 US dollar di debit, sedangkan laba dari Sky-nya itu 54.000 di kredit. Lanjutan ayat jurnal. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dan Sky dengan menambahkan 54.000 US dollar setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo akun investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar 10.584.000 US dollar. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat pada investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar 459.000 US dollar. Investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 yaitu 11.250.000 US dollar dikali 90% yaitu hasilnya 10.125.000 US dollar tambah laba Sky sebesar 459.000 US dollar. Investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar 10.584.000 US dollar. Kerugian konstruksi sebesar 300.000 US dollar atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007. Karena obligasi Sky dengan nilai nominal 5 juta US dollar telah ditarik secara konstruktif pada neraca konsolidasi, menunjukkan hutang obligasi sebesar 5 juta US dollar dan sagio atas obligasi sebesar 120.000 US dollar berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya, pembelian konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak.
Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa SU adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika SU mempunyai modal saham sebesar 5 juta US dollar dan laba ditahan sebesar 3 juta US dollar. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta US dollar yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 US dollar. Pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta US dollar seharga 950.000 US dollar dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 US dollar yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli yaitu 1.010.000 US dollar pada harga beli 950.000. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi 60.000 US dollar. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM yaitu 950.000 pada kas 950.000 untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Yang pertama itu ada metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 US dollar adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008 yaitu utang obligasi 10% 1.010.000 pada investasi dalam obligasi PAM 950.000. Keuntungan atas penarikan obligasinya yaitu sebesar 60.000. Sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar 9.090.000 US dollar. Nilai nominal 9 juta ditambah premi diamortisasi sebesar 90.000. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini ada investasi dalam obligasi PAM, kewajiban lainnya, utang bunga dan lain-lainnya. Bisa lihat ya semuanya. Totalnya itu keseluruhannya 58.980 US dollar. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini ada investasi dalam obligasi PAM, kewajiban lainnya, utang bunga dan lain-lainnya. Bisa lihat ya semuanya. Totalnya itu keseluruhannya 58.980 US dollar. Laba yang dilaporkan oleh Su untuk setiap tahun dari keempat tahun tersebut. PAM membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari Su bagi pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruksi tersebut. Laba dari Su itu 12.000 pada investasi dalam Su 12.000. Pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam Su akan sama dengan 70% ekuitas Su. Pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui
dan akun investasi PAM dalam SU akan sama dengan 70% ekuitas SU. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan PAM, corporation, dan perusahaan anak untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut. Utang obligasi 10%, yaitu 1.080.000. Keuntungan atas penarikan obligasi itu 48.000, sedangkan investasi dalam obligasi PAM itu 960.000. Untuk mencatat keuntungan dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi, obligasi, dan kewajiban obligasi, termasuk premi yang belum diamortisasi. Di sini yang B-nya itu ada pendapatan bunga sebesar 110.000, beban bunganya itu 98.000 pada keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal, pendapatan bunga dan beban bunga, yang C-nya itu ada laba dari SU 202.000 pada investasi dalam SU. Untuk menetapkan resiprositas, yaitu beban hak minoritas 66.000 pada hak minoritas sebesar 66.000. Untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak, yaitu laba ditahan dikurangi SU, yaitu 4 juta. Sedangkan saham biasa dikurangi SU, yaitu 5 juta. Sedangkan investasi dalam SU itu 6.300.000. Dan hak minoritas 1 Januari 2008 itu yaitu 2.700.000. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan menetapkan hak minoritas awal. Sedangkan ada utang bunganya itu 50.000 pada piutang bunga 50.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga, ayat jurnal kertas kerja yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PAM serta investasi obligasi SU dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48.000. Jumlah 48.000 ini adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukuan terpisah PAM dan SU per tanggal 31 Desember 2008. Jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal, beban bunga, dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah PAM dan SU melalui amortisasi pada tahun 2008. Jumlah perbedaan ini adalah sebesar 12.000 US dollar dan apabila dikredit keuntungan atas penarikan obligasi, hal ini akan membuat keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya yaitu 60.000 US dollar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika ayat jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Ayat jurnal F pada kertas kerja konsolidasi mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Hal ini menyebabkan utang bunga pada neraca konsolidasi sebesar 450.000 US dollar, yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal sebesar 9 juta US dollar. Perhatikan bahwa perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini disebabkan karena PAM yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan pada tahun-tahun berikutnya hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik.
PAM dan SU akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisah, dikurangi pelaporan beban bunga PAM sebesar 98.000 US dollar dan pendapatan bunga SU sebesar 110.000 US dollar. Perbedaan sebesar 12.000 US dollar diakui pada pembukuan terpisah PAM sebesar atau sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2019 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah PAM dan SU. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi-obligasi antar perusahaan adalah, di sini ada pendapatan bunga 110.000, utang bunga 50.000, utang obligasi 10%-nya itu 1.006.000, beban bunga 98.000, piutang bunga 50.000, investasi dalam obligasi PAM 970.000, sedangkan investasi dalam SU-nya itu ada 48.000. Ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah resiprokal dan pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Sisa perbedaan sebesar 48.000 dikreditkan ke akun investasi dalam SU untuk menetapkan resiproritas antar investasi PAM dan SU dan akun ekuitas SU pada awal tahun 2009. Hal ini diperlukan karena PAM meningkatkan akun investasinya pada tahun 2008 ketika PAM menyesuaikan akun pendapatan investasinya terhadap keuntungan konstruktif. Dengan kata lain, akun investasi PAM dan SU melebihi nilai buku tercatatnya pada SU sebesar 48.000 pada tanggal 31 Desember 2008. Ayat jurnal kertas kerja tahun 2009 untuk SU dan dicantumkan dalam kertas kerja konsolidasi sebelum jumlah resiprokal investasi dan ekuitas dieliminasi. Penyesuaian kertas kerja yang lama juga diperlukan pada tahun 2010, 11, dan 2012. Sebagai contoh, kertas kerja konsolidasi mengkreditkan akun investasi dalam SU sebesar 36.000 US dollar pada tahun 2010, sedangkan 2011 itu ada 24.000 US dollar dan 2012 ada 12.000 US dollar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.